Bab 401 menyaksikan harimau bertarung dari gunung. Harus dikatakan, kondisi di kelas 1 memang sangat baik, tidak hanya dengan ruang yang luas tetapi juga berbagai fasilitas yang lengkap. Zukun tercengang mengetahui bahwa di seluruh kabin kelas 1, hanya ada dia dan Song Qiuhan, yang membuatnya semakin gelisah. Jika dia bisa mengalami pertemuan ambigu dengan Dr. Song di kabin kelas 1 ini, bukankah itu akan mendebarkan? Kursi di sebelah Zukun adalah milik Song Qiuhan, dan begitu dia duduk, dia mulai membuat keributan, menanyakan kesejahteraannya dengan berbagai cara, yang membuat Song Qiuhan sangat tidak berdaya. Namun, saat pesawat hendak lepas landas, beberapa sosok datang terlambat dan masuk ke kabin kelas 1. Ternyata orang-orang lain di kelas 1 semuanya bersama-sama. Zukun langsung kecewa, sepertinya mimpi kecilnya yang kotor akan sia-sia. Di antara mereka yang datang, pemimpinnya adalah seorang pemuda berpakaian fashion, dengan tato di lengannya, terlihat jelas sebagai pewaris keluarga kaya. Adapun yang lain, mereka semua adalah pria kuat berjas, yang sepertinya mereka semua adalah pengawal bagi pemuda bertato. Zukun kagum, membeli tiket kelas 1 untuk para pengawal, latar belakang keluarga pemuda bertato itu jelas luar biasa, setidaknya bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan generasi kedua yang kaya raya. Terhadap orang-orang seperti itu, Zukun tentu saja tidak berani menyinggung perasaan mereka dengan mudah, dia bahkan tidak berani melakukan kontak mata, karena takut hal itu akan membawa masalah yang tidak perlu pada dirinya sendiri. Sayangnya, Zukun tidak menginginkan masalah, tetapi masalah tetap datang mengetuk. Hei, kembali ke sana, pemuda bertato itu memerintahkan Zukun dengan sangat arogan, dengan nada yang jelas merupakan perintah. Wajah Zukun langsung menunjukkan rasa malu, namun dengan pihak lain yang memiliki keunggulan dalam jumlah, dia tidak berani membuat keributan, jadi dia tidak punya pilihan selain tetap tenang dan menjawab dengan senyum canggung, "Saudaraku, apakah kamu salah? Ini tempat dudukku." Wajah pemuda bertato itu tidak sabar, "Sial, apa urusan tempat dudukmu? Aku hanya ingin duduk di tempatmu, ada masalah dengan itu?" "Kamu." Zukun sangat marah. Dengan pihak lain berbicara dengan sangat mendominasi, jika dia dengan patuh menyerahkan kursinya, itu akan menjadi kehilangan muka. Tetapi jika dia tidak membiarkannya duduk, jelas bahwa pihak lain tidak akan melepaskannya dengan mudah. Untuk sesaat, Zukun mendapati dirinya dalam posisi yang sulit, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Song Qiuhan, yang duduk di sampingnya, tidak tahan lagi dan berkata kepada pemuda bertato itu dengan suara dingin, "Tuan, kami berada di pesawat, harap patuhi peraturan penerbangan, oke? Teman saya membeli kursi ini, jadi dengan hak apa Anda memintanya untuk berganti kursi?" Pemuda bertato itu menyeringai, "Nona, kamu salah paham. Maksud saya bukan hal lain, hanya saja sangat membosankan dalam penerbangan, saya hanya ingin lebih dekat dengan pemandangan yang indah." Saat dia berbicara, tatapan pemuda bertato itu berkeliaran tanpa terkendali di tubuh Song Qiuhan. Hari ini, Song Qiuhan berpakaian agak santai, dengan celana skinny jeans biru muda yang membuat kakinya terlihat ramping dan menarik di balik kainnya. Tubuh bagian atasnya dihiasi dengan blazer wanita berwarna hitam, dengan kaos putih ketat di bawahnya. Payudara yang bangga mendorong blazer itu tinggi-tinggi, memberikan kesan yang hampir meledak. Dikombinasikan dengan sepasang kacamata berbingkai emas, dan wajah Song Qiuhan yang pucat dan sangat cantik, dia memancarkan karisma intelektual yang tak terlukiskan. Itu membangkitkan dorongan utama dalam hati seseorang untuk menaklukkannya. Faktanya, begitu pemuda bertato itu naik ke pesawat, dia langsung tertarik dengan Song Qiuhan. Sebagai pewaris sejati dari keluarga kaya yang telah melihat banyak wanita, dia belum pernah melihat seorang wanita dengan keanggunan, kecerdasan, dan kualitas halus seperti Song Qiuhan sebelumnya dan tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Song Qiuhan memperhatikan tatapan tajam pemuda bertato itu tanpa malu-malu dan segera merasakan gelombang jijik, dengan jelas memahami niatnya. "Maaf, tapi ada pekerjaan yang harus saya diskusikan dengan teman saya, jadi silakan kembali ke tempat duduk Anda sendiri," kata Song Qiuhan tanpa sopan santun. "Membahas pekerjaan? Begitukah?" Pemuda bertato itu memandang Zukun dengan ekspresi main-main. Pada saat yang sama, dia diam-diam menginjak kaki Zukun dengan keras. Para pengawal di belakangnya juga menganggap tatapan mengancam dan mengepung Zukun. Zukun sangat kesakitan sehingga dia bahkan tidak berani berteriak. "Dr. Song, sekarang waktu istirahat, tidak perlu membicarakan pekerjaan sampai kita turun dari pesawat. Kalau begitu, agak pengap di sini, aku akan keluar untuk menghirup udara segar, haha." Mendengar itu, Zukun mundur dengan tergesa-gesa tanpa menoleh ke belakang. Dia memang ingin mengejar Song Qiuhan, tetapi dia tentu saja tidak ingin menyinggung tuan muda yang kuat dan berpengaruh yang tidak mampu dia provokasi. Melihat Zukun melarikan diri dengan panik, Song Qiuhan merasakan sesak di dadanya. Pria ini biasanya ada di mana-mana,
mengejarnya tanpa henti, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis ini, dia akan berlari lebih cepat dari siapapun. Song Qiuhan merasa lega, bersyukur bahwa dia telah melihat warna asli Zukun sejak awal dan selalu menolak kemajuannya. Kalau tidak, dia akan benar-benar menyesalinya seumur hidup. Pemuda bertato itu cukup senang dengan dirinya sendiri. Haha, sepertinya temanmu cukup bijaksana, tahu dia tidak boleh menyela pembicaraan kita. Dari apa yang dia katakan, kamu sepertinya seorang dokter. Kalau begitu kurasa, Dr. Song, kamu pasti terlihat menawan dengan seragam, hahaha. Pemuda bertato itu tersenyum dengan sindiran, pikirannya sudah melukis skenario yang tidak menyenangkan. Setelah melarikan diri dari kabin kelas 1, Zukun akhirnya menghela nafas lega. Untungnya dia berlari cepat, jika tidak, tuan muda yang kaya itu tidak akan melepaskannya dengan enteng. Dengan fisik pengawal itu, dia pasti akan mengalami cedera fisik. Namun, dia telah melarikan diri untuk saat ini, tetapi apa yang akan dia lakukan setelah pesawat lepas landas? Memikirkan pemuda bertato galak yang masih di kelas 1, Zukun merasa terlalu malu untuk kembali. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Zukun. Dia langsung pergi ke kelas ekonomi dan segera melihat Chen Xuan di sudut. Jadi, bagaimana, Chen Xuan, apakah kelas ekonomi nyaman? Zukun berkata dengan tatapan sombong. Apakah kamu punya urusan denganku? Jika tidak, Anda bisa tersesat, dan jangan menyela menonton TV saya. Chen Xuan tidak bisa diganggu untuk menyia-nyiakannya. Zukun sangat tersendat sehingga dia hampir tidak bisa tersenyum. Sebenarnya, tidak banyak, kami adalah rekan kerja dari rumah sakit yang sama, dan saya melihat agak tidak adil bagi Anda untuk duduk sendirian di kelas ekonomi. Saya telah memutuskan untuk menyerahkan kursi kelas 1 saya kepada Anda, jadi Anda juga dapat menikmati perasaan sebagai orang yang berstatus. Dengan itu, Zukun menyerahkan tiketnya ke Chen Xuan dengan wajah tersenyum. Zukun sudah memikirkannya, karena pemuda bertato itu bukan orang yang bisa dipusingkan, dia akan membiarkan Chen Xuan berurusan dengannya. Dengan begitu, Zukun bisa duduk santai dan menyaksikan pertarungan. Memikirkan rencananya yang cerdas, Zukun tidak bisa menahan kegembiraan di dalam. Bab 402. Ini adalah kota Huai. Mendengar kata-kata Zukun, Chen Xuan merasakan keheranan sesaat. Tidak ada perbuatan baik yang luput dari hukuman, motif tersembunyi selalu berperan. Dia tentu saja tidak percaya bahwa seseorang seperti Zukun akan dengan ramah menawarkan kursi kelas 1 karena kebaikan hatinya jelas dia tidak baik. Tidak perlu, aku baik-baik saja di sini. Saya tidak ingin pergi kemanapun, Chen Xuan menolak tanpa sopan santun. Zukun mengira begitu Chen Xuan mendengar dia bisa masuk kelas 1, dia akan setuju tanpa berpikir dua kali. Penolakan itu mengejutkan Zukun. Dengan kebencian yang muncul di hatinya, Zukun tidak sabar untuk melihat Chen Xuan menyilangkan pemuda bertato itu, tapi sekarang Chen Xuan tidak mengambil umpannya apa yang harus dilakukan Zukun. Setelah itu, Zukun menghela nafas, menunjukkan ketidakberdayaan, dan berkata, baiklah, aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Sebenarnya, Dr. Song yang memintaku meneleponmu. Dia bilang ada beberapa pekerjaan mengenai konferensi dokter terkenal yang harus dia selesaikan denganmu dan menyuruhmu untuk bergegas. Ini sedikit lebih bisa dipercaya. Kamu seharusnya mulai dengan itu. Aku tahu kau tidak akan begitu baik hati. Mempercayai kata-kata Zukun, Chen Xuan bangkit dan pergi. Melihat sosok Chen Xuan yang pergi, senyum dingin dan sombong muncul di wajah Zukun. Sialan, sombong saja untuk saat ini. Anda akan mendapatkan apa yang datang kepada Anda dalam 1 menit. Sementara itu, di kelas 1. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wan Jun, dan ayah saya Wan Hongtian dari Qiantang. Anda pasti pernah mendengarnya, bukan? Apakah Dr. Song punya urusan di Qiantang kali ini? Mungkin saya bisa membantu. Wan Jun duduk di dekat Song Qiuhan, tatapannya terus melintas di wajahnya. Semakin dekat dia, semakin Wan Jun merasa bahwa wanita di depannya itu sangat cantik. Terutama karena dia adalah tipe orang berkacamata intelektual dan pantang menyerah, membangkitkan keinginan Wan Jun yang lebih kuat untuk menaklukkannya. Dalam hatinya, dia sudah memutuskan, dia akan memiliki wanita ini dengan cara apapun. Pada saat ini, merasakan tatapan berapi-api dan tidak ramah dari Wan Jun, Song Qiuhan merasakan gelombang jijik. Tidak perlu, saya bisa menangani urusan saya sendiri. Saya tidak pernah suka mengganggu orang lain, terutama orang asing seperti Anda. Suara Song Qiuhan sedingin es dan sangat tidak sopan. Tapi Wan Jun tidak berniat menyerah. Kamu tidak benar dengan itu, Dr. Song. Bukankah dari orang asing itulah kenalan dibuat? Dr. Song sangat cantik, menjadi dokter biasa hanya di bawah bakatmu. Keluarga kami memiliki banyak perusahaan, termasuk beberapa rumah sakit besar.
Jika Dr. Song mau, saya dapat mengatur agar Anda menjadi manajer di salah satu perusahaan kami. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi gaji tahunan 2 atau 3 juta mudah dilakukan. Bagaimana menurutmu, Dr. Song? Saat berbicara, Wan Jun langsung mengulurkan tangan untuk menyentuh tangan Song Qiuhuan. Ini adalah salah satu taktik efektif Wan Jun saat menggoda. Pertama, dia akan menjuntai keuntungan untuk menggoda pihak lain, lalu dia akan langsung menyiratkan kondisinya. Biasanya, para gadis akan setuju segera setelah mereka mendengar tentang manfaatnya. Kemudian, Wan Jun akan bebas melakukan apa yang dia suka dengan mereka. Namun, kali ini Wan Jun sepertinya salah perhitungan. Sebelum tangannya bisa menyentuh Song Qiuhuan sedikit pun, dia dengan cepat menarik tangannya dan berkata dengan tenang, "Menurutmu apa yang kamu lakukan? Saya peringatkan Anda, menjauhlah dari saya." Wan Jun tersenyum, "Dr. Song, mengapa begitu gelisah? Aku hanya mencoba bersikap baik di sini. Tahukah Anda, hal terbaik tentang kelas 1, selain lingkungan yang lebih baik, adalah insulasi suaranya cukup bagus. Mungkin saya harus melakukan percakapan yang lebih mendalam dengan Dr. Song dalam perjalanan, saya berjanji Anda tidak akan menyesalinya." Wan Jun terkenal di Qiantang sebagai playboy, menawan kemanapun dia pergi, dan pesawat tidak terkecuali. Beberapa pramugari sudah menyerah pada caranya yang menggoda, terutama di kabin kelas 1 seperti ini, di mana triknya hampir selalu berhasil. Kali ini, bagaimanapun, dia mengarahkan pandangannya pada Song Qiuhuan. Bahkan jika Song Qiuhuan naif, dia langsung mengenali makna di balik percakapan mendalam. Wan Jun dan langsung dipenuhi dengan rasa malu dan kemarahan, wajahnya yang cantik memerah karena marah. Song Qiuhuan tidak berniat tinggal dengan sampah seperti Wan Jun sedetik pun dan berdiri untuk segera pergi. Tapi saat Song Qiuhuan mendekati pintu, dia dihentikan oleh 2 pengawal Wan Jun yang menghalangi jalannya. "Apa yang kamu inginkan?" Song Qiuhuan berseru dengan cemas. Wan Jun tersenyum puas, "Sepertinya Dr. Song tidak terlalu mengenalku. Izinkan saya memberitahu Anda, di Qiantang, tidak ada wanita yang saya inginkan yang berani menolak saya. Jika kamu pintar, kamu akan kembali padaku dengan sukarela, kalau tidak, aku tidak akan begitu sopan." Sikap Wan Jun berubah dari main-main menjadi mengancam dalam sekejap. Memang, pendekatan Wan Jun terhadap rayuan selalu memikat, karena kebanyakan wanita akan menyukainya dengan rela. Tapi kali ini, dia berencana menggunakan kekuatan untuk mendapatkan Song Qiuhuan. Song Qiuhuan sangat ketakutan. Dia tidak percaya bahwa di bawah siang bolong, tepat di bawah hidung semua orang di pesawat, Wan Jun akan berani mencoba tindakan tercela seperti itu padanya. Itu sangat keterlaluan. Sama seperti Song Qiuhuan tidak tahu harus berbuat apa, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar pintu. "Apakah kamu tidak lupa, ini bukan Qiantang, tapi kota Huai?" Tidak lama setelah suara itu jatuh, pintu terbuka dari luar, dan Chen Xuan masuk dengan ekspresi tenang. "Chen Xuan." Melihat Chen Xuan, Song Qiuhuan merasa lega, seolah-olah dia telah melihat sedotan yang menyelamatkan nyawa. Chen Xuan memandang orang-orang di ruangan itu, bibirnya melengkung menjadi senyum geli. Dia akhirnya mengerti mengapa Zukun memintanya datang ke kabin kelas 1 ini, itu jelas dimaksudkan untuk memancing konflik dengan Wan Jun. Apa yang tidak diketahui Zukun adalah bahwa Chen Xuan sama sekali tidak peduli untuk berkonflik dengan seseorang seperti Wan Jun. Kesenangannya manja, Wan Jun langsung geram. "Sialan, urus urusanmu sendiri dan pergilah." Chen Xuan mendengus dingin, "Seharusnya kamu keluar. Anda berani menggertak seorang wanita di siang bolong, berpikir tidak ada yang bisa menangani Anda." Wan Jun sangat marah, "Sialan, tolak roti panggang saya dan Anda akan kehilangan minuman." "Teman-teman, usir dia." Atas perintah Wan Jun, semua pengawal menyerang Chen Xuan secara bersamaan. Chen Xuan melangkah maju, menemui mereka secara langsung. Di ruang terbatas kabin kelas 1, para pengawal terhalang, tetapi Chen Xuan bergerak dengan gesit dan mudah. Dalam sekejap mata, 5 atau 6 pengawal dijatuhkan oleh Chen Xuan, bahkan tidak bisa bangun. Wajah Wan Jun terpelintir karena kedengkian, dia mengambil botol anggur dari meja dan melemparkannya ke Chen Xuan. Chen Xuan bahkan tidak melihat, meluncurkan pukulan langsung. Bang! Botol anggurnya langsung pecah, dan kepalan tangan Chen Xuan menghantam wajah Wan Jun dengan keras, menghancurkan wajahnya hingga terbuka, darah menyembur keluar. Bab 403 melamun. Wan Jun berteriak sedih, menutupi wajahnya dan berlutut di tanah. Tersesat sekarang. Chen Xuan menggonggong dengan dingin. Wan Jun sangat marah. Ayah Wan Jun, Wan Hongtian, adalah seorang penguasa di Qiantang, menutupi langit dengan satu tangan, dewa surga yang dikenal semua orang. Selama bertahun-tahun, dengan mengandalkan kekuatan ayahnya, Wan Jun dapat digambarkan sebagai penguasa angin dan hujan di Qiantang, bertindak dengan impunitas mutlak, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa hari ini, dia akan dipukuli di kota Huai, yang membuat Wan Jun sangat marah. Namun, dia juga tahu bahwa pria di depannya jelas seorang petarung yang terampil, dan dengan kemampuannya, dia tidak akan pernah bisa menandinginya. Orang bijak tidak bertarung ketika ada kemungkinan melawannya, dan tentu saja, dia tidak berani melanjutkan kesombongannya saat ini. Baiklah, kamu tangguh. Tapi tunggu saja, ini belum berakhir. Karena itu, Wan Jun, bersama pengawalnya, bergegas dan melarikan diri dari kabin kelas 1. Chen Xuan, terima kasih baru saja. Kata Song Qiuhuan, menatap Chen Xuan dengan wajah penuh rasa syukur. Sejujurnya, ketika Wan Jun memojokkannya di kabin kelas 1 sebelumnya, dia benar-benar ketakutan. Chen Xuan tersenyum acuh tak acuh, tidak mudah mendengar kata-kata, terima kasih, datang dari mulut Dr. Song. Saya ingat terakhir kali di bar, setelah menyelamatkan seseorang, keesokan harinya, orang itu masih mengancam saya. Song Qiuhuan secara alami tahu bahwa Chen Xuan mengacu pada kejadian di bar terakhir kali. Malam itu, keduanya benar-benar mabuk dan hampir membuat kesalahan besar. Meskipun Chen Xuan sadar pada waktunya, mencegah situasi yang tidak dapat diubah, Song Qiuhuan ingat dengan jelas bahwa, selain tidak melakukan hal itu, semua yang bisa terjadi memang telah terjadi. Pikiran Song Qiuhuan sekali lagi membayangkan pemandangan intens di antara mereka berdua malam itu, dan wajahnya yang cantik berubah merah dalam sekejap. Bukan hanya Song Qiuhuan, bahkan Chen Xuan tidak bisa tidak memikirkan saat-saat berantakan itu dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Lupakan saja, aku hanya bercanda. Jangan bawa ke hati. Tapi serius, dengan penampilan seperti milikmu, kamu benar-benar menarik semua jenis lalat yang mengganggu. Saya sarankan Anda mempertimbangkan untuk menjalani operasi kosmetik agar terlihat lebih jelek. Itu mungkin membuatmu lebih aman. Song Qiuhuan tidak bisa menahan tawa mendengar lelucon Chen Xuan, bisakah saya menganggapnya sebagai pujian? Chen Xuan mendesah, tidak sama sekali. Song Qiuhuan. Song Qiuhuan merasa terhibur dan kesal, tetapi dengan pria seperti itu di sisinya, dia merasa benar-benar diyakinkan. Pesawat dengan cepat lepas landas dan menuju Qiantang. Setelah Wan Jun dan kelompoknya pergi, hanya Chen Xuan dan Song Qiuhuan yang tersisa di seluruh kabin kelas 1. Setelah apa yang baru saja terjadi, sikap Song Qiuhuan terhadap Chen Xuan jelas telah meningkat pesat, dan keduanya melakukan percakapan sporadis selama penerbangan. Entah bagaimana, Chen Xuan memperhatikan bahwa Song Qiuhuan di sampingnya tiba-tiba menjadi tenang. Dia menoleh untuk melihat dan melihat bahwa Song Qiuhuan telah tertidur tanpa dia sadari. Chen Xuan menganggapnya lucu, hanya 1 menit yang lalu, dia berbicara dengannya tentang pertemuan pertukaran medis, dan saat berikutnya, dia tertidur. Ini sangat cepat. Song Qiuhuan telah dipanggil ke unit gawat darurat selama beberapa hari terakhir dengan hampir tidak ada waktu untuk istirahat, jadi tertidur begitu cepat sekarang mungkin berarti dia terlalu lelah. Dengan pemikiran ini, Chen Xuan merasakan sedikit sakit hati. Pada saat itu, kepala Song Qiuhuan tiba-tiba miring dan bersandar langsung di bahu Chen Xuan. Seketika, aroma parfum tercium ke dalam lubang hidung Chen Xuan. Tidak hanya itu, rambut panjang Song Qiuhuan yang halus juga menutupi kerah Chen Xuan, menekan lehernya dan menyebabkan napasnya menjadi lebih cepat. Chen Xuan menunduk dan menemukan wajahnya yang sangat cantik dekat, matanya di bawah kacamata sedikit tertutup, dengan bulu matanya yang panjang hampir menyentuh lensa. Sepasang bibir merah yang lembut dan sejernih kristal tampak begitu menggoda sehingga orang tidak bisa menahan keinginan untuk mencicipi wewangiannya. Terakhir kali di hotel, Chen Xuan terlalu banyak minum, jadi ingatannya tidak begitu jelas. Sekarang, mengamati wanita ini dari jarak yang begitu dekat, Chen Xuan akhirnya menyadari betapa cantiknya dia sebenarnya. Sejujurnya, tidak ada pria yang bisa tetap tidak tergerak oleh wanita cantik seperti itu. Sayangnya, Chen Xuan memiliki prinsipnya sendiri untuk dipatuhi, dan betapapun cantiknya dia tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa untuk mengkhianati keluarganya. Dia dengan lembut menopang kepala Song Qiuhuan dengan tangannya, mencoba menyandarkannya ke sisi lain. Tapi sebelum dia berhasil, Song Qiuhuan yang sedang tidur tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memeluk erat lengan Chen Xuan ke dadanya. Sepertinya dia mengira lengan Chen Xuan sebagai boneka pelukannya. Chen Xuan terkejut, karena cengkeraman Song Qiuhuan sangat erat sehingga dia tidak bisa melepaskan lengannya sama sekali. Selain itu, kepenuhan di depan tubuhnya, bahkan melalui t-shirt ketat, dengan jelas menekan lengan Chen Xuan. Tentu saja, mereka tidak sebesar Su Qing, tetapi ukuran mereka masih tidak bisa diremehkan, membuat Chen Xuan sulit untuk tidak terbawa suasana sedikitpun. Dorongan pertama Chen Xuan adalah membangunkannya sehingga dia bisa menarik diri, tetapi setelah dipikir-pikir, mengingat dia telah bekerja terus-menerus selama berhari-hari dan baru saja tertidur, tampaknya sangat tidak masuk akal untuk membangunkannya dengan tiba-tiba. Pada akhirnya,
Chen Xuan menyerah pada gagasan untuk membangunkannya dan membiarkannya tidur dengan tangan melingkari lengannya. Untungnya, pikiran Chen Xuan cukup tegas, tak lama kemudian, dia melupakan godaan tepat di depannya dan, tanpa menyadarinya, dia juga tertidur. Setelah waktu yang tidak diketahui, pengumuman dalam penerbangan memberi isyarat bahwa pesawat telah tiba. Song Qiuhuan membuka matanya yang mengantuk dan dalam keadaan setengah linglung, dia menyadari bahwa dia bersandar pada Chen Xuan dan bahkan memegang lengannya, yang membuatnya langsung terbangun. Dia selalu pendiam dan tidak pernah begitu akrab dengan pria manapun sebelumnya. Dia dengan cepat melepaskan lengan Chen Xuan dan merapikan rambutnya seperti gadis kecil yang telah melakukan kesalahan. Gerakannya membangunkan Chen Xuan dari tidurnya, dan dia membuka matanya dan menguap. "Kapan aku tertidur?" Chen Xuan bertanya dengan sengaja. Song Qiuhuan kehilangan kata-kata, "Bagaimana saya tahu, Anda tidur seperti batang kayu bahkan dalam penerbangan." Chen Xuan menghela nafas dan berkata dengan penuh arti, "Mau tak mau, aku baru saja bermimpi. Dalam mimpi itu, sepertinya seorang wanita cantik sedang memeluk saya, jadi saya tidak ingin bangun." "Kamu?" Song Qiuhuan tidak tahu apakah Chen Xuan mengatakan yang sebenarnya atau hanya menggodanya, dan untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Sungguh lamunan. Karena itu, Song Qiuhuan bangkit dan pergi seolah-olah dia memiliki hati nurani yang bersalah. Melihat sosok Song Qiuhuan yang mundur, senyum nakal muncul di bibir Chen Xuan, dan dia mengikutinya turun dari pesawat. Saat mereka turun, mereka kebetulan bertemu dengan Zukun. Melihat Chen Xuan tidak terluka, Zukun langsung tertegun, "Bagaimana, kenapa kau baik-baik saja?" Bab 404. Memberi Anda dua pilihan. Chen Xuan mengangkat alisnya, jelas terhibur saat dia bertanya, "Kamu terlihat sangat kecewa." Apa aku seharusnya mendapat masalah?" Ini. Zukun sangat tersendat sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia berasumsi Chen Xuan akan mendapat pukulan dari pemuda bertato itu, tetapi situasinya sekarang jelas tidak demikian. Zukun kemudian menatap Song Qiuhuan dan bergegas maju dengan senyum malu-malu untuk menjelaskan, "Dr. Song, baru saja saya melihat Chen Xuan sendirian di kelas ekonomi terlihat sangat menyedihkan, jadi saya berinisiatif untuk bertukar tempat dengannya. Semangat membantu orang lain. Hahaha." Melihat Song Qiuhuan tidak mempedulikannya, Zukun buru-buru mencoba taktik lain dan bertanya, "Ngomong-ngomong, pria dari kelas 1 itu, dia tidak membuatmu kesulitan, kan?" Song Qiuhuan tertawa terbahak-bahak, "Kamu bisa yakin tentang itu?" Chen Xuan tidak seperti beberapa orang yang terlalu pemalu untuk menghadapi masalah, dia mengusir pamer yang tidak berguna itu dalam waktu singkat. "Ah, benarkah?" Zukun benar-benar terkejut, dia tidak menyangka Chen Xuan begitu mahir dalam pertarungan. Dengan cepat, Zukun mengubah nadanya dan berkata, "Itu benar. Sebenarnya, saya telah membuat alasan untuk pergi, tetapi itu benar-benar untuk mendapatkan bantuan. Chen Xuan adalah penguat yang saya bawa. Saya tahu Chen Xuan tangguh dalam pertarungan, itu sebabnya saya memanggilnya." Melihat Dr. Song baik-baik saja, aku lega. Zukun menarik napas panjang, menunjukkan tindakan telah bekerja tanpa lelah jauh dari pusat perhatian, menyembunyikan upaya dan jasanya. Song Qiuhuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, hampir muntah. Jelas, karena kepengecutan dia memilih untuk meninggalkan dirinya dalam bahaya dan melarikan diri sendirian, namun dia membuatnya terdengar seperti pencapaian yang licik dan sulit. Dia pernah melihat Sameles sebelumnya, tapi tidak pernah tahu malu ini. Pada saat ini, kesan Song Qiuhuan terhadap Zukun merosot ke titik terendah, merasa seperti dia akan muntah hanya dengan meliriknya lagi. Dia tidak bisa diganggu untuk mengucapkan sepatah kata pun dan pergi begitu saja dengan Chen Xuan. "Ah, Dr. Song, tunggu aku." Zukun buru-buru mengikuti. Mereka bertiga baru saja keluar dari bandara. Pekikan-pekikan. Serangkaian suara pengereman yang keras, kisi-kisi, terdengar saat 7 atau 8 sedan hitam tiba-tiba berhenti di sekelilingnya, menjebaknya dengan kuat di tengahnya. "Apa-apaan yang terjadi?" Zukun berseru ketakutan, terus mundur. Pintu mobil terbuka secara bersamaan, dan 20 hingga 30 pria bertato tebal, membawa tongkat besi, melangkah keluar dari kendaraan. Pemimpinnya tidak lain adalah Wan Jun. Faktanya, setelah Wan Jun dipukuli oleh Chen Xuan sebelumnya, dia menelepon kontaknya di Qiantang untuk menunggu di sini untuk menyergap Chen Xuan. Dia telah bersembunyi di kelas bisnis dan mengikuti mereka sampai ke Qiantang, semuanya untuk menyelesaikan masalah dengan Chen Xuan. "Bajingan, mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang." Jembatan hidung Wan Jun telah patah sebelumnya, dan sekarang wajahnya terbungkus kain kasa, tampak marah dan ganas seperti binatang buas yang mengamuk. Zukun ketakutan dan buru-buru menjelaskan, "Kakak, saya tidak terlibat dalam hal ini, saya tidak bersama mereka. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang, kakak." Zukun berkata sambil berusaha melarikan diri.
Namun, sebelum dia bisa pergi, Wan Jun menamparnya kembali ke tempatnya. Tersesat ibumu tersesat. Bahkan berani memukulku, sudah kubilang, tidak ada satupun dari kalian yang pergi dengan utuh hari ini. Terutama kamu. Wan Jun memelototi dan menunjuk Chen Xuan. Bajingan, kamu sangat sombong sebelumnya. Saya tidak bisa berurusan dengan Anda di kota Huai, tetapi sekarang Anda berada di wilayah saya akan memastikan bahwa saya menghabisi Anda. Dan wanita jalan itu di sana. Wanitamu, bukan. Aku tidak hanya akan menghabisinya, aku juga akan menghabisimu. Di depan wajahmu, aku akan menggunakan 100 cara untuk bermain dengan wanitamu. Aku ingin kamu tahu, bagaimana rasanya menyeberangiku, Wan Jun. Wajah Wan Jun sangat ganas, matanya penuh dengan kedengkian. Mendengar kata-kata Wan Jun, Song Qiuhuan merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya. Pemuda bertato di hadapannya tidak lain adalah seorang preman. Song Qiuhuan hampir tidak percaya nasib apa yang mungkin menantinya di tangan pria ini. Pada saat ini, Zhu Kun ketakutan, wajahnya pucat seperti tanah liat, dan dia merasakan kebencian yang gatal pada Chen Xuan. Di mata Zhu Kun, semua ini adalah kesalahan Chen Xuan. Itu karena Chen Xuan bahwa itu dia juga telah terseret ke dalam kekacauan ini. Dia segera menyerang Chen Xuan dengan marah, Chen Xuan, itu semua karena pantat bodohmu yang menyebabkan masalah besar. Minta maaf kepada Tuan Muda Jun sekarang juga dengan bersujud. Melihat Chen Xuan tidak bergerak, Zhu Kun dengan tidak sabar mendesak, saya sedang berbicara dengan Anda, cepatlah dan bersujud kepada Tuan Muda Jun. Pukul. Chen Xuan menamparkan wajah Zhu Kun. Tutup mulutmu. Zhu Kun tercengang, tidak menyangka dorongan Chen Xuan yang dia pandang rendah untuk benar-benar memukulnya. Tapi mengingat bagaimana Chen Xuan telah menjatuhkan semua pengawal Wan Jun di pesawat, Zhu Kun bahkan tidak berani mengintip. Setelah membungkam Zhu Kun dengan tamparan, Chen Xuan kemudian dengan santai mengalihkan pandangannya ke Wan Jun dan berbicara dengan acuh tak acuh, aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Pilihan pertama, berlutut dan minta maaf atas apa yang baru saja Anda katakan, lalu putuskan salah satu lengan Anda dan bawa anak buah Anda dan tersesat. Pilihan kedua, aku akan membantumu. Setelah mendengar ini, Wan Jun tertawa terbahak-bahak, dan para preman di belakangnya mengikutinya, tertawa terbahak-bahak. Sial, aku tidak salah dengar, kan? Anda ingin saya meminta maaf dan memutuskan lengan. Persetan denganmu, apakah kamu badut yang dikirim monyet? Hahaha. Wan Jun tertawa seolah baru saja mendengar lelucon terlucu di dunia, membungkuk ke belakang sambil tertawa. Zhu Kun juga terdiam oleh kata-kata lancang Chen Xuan. Dia mengira Chen Xuan pasti gila. Menghadapi seseorang yang kuat dan terhubung dengan baik seperti Wan Jun, tunduk dan menyerah bahkan tidak cukup, namun orang ini berani menyuruhnya untuk bersujud dan memutuskan lengan. Dia pasti lelah hidup. Bahkan ekspresi Song Qiuhuan menjadi serius. Dia tidak menyadari asal-usul kepercayaan Chen Xuan, tetapi dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa pernyataan boros apapun yang keluar dari mulut pria ini pada akhirnya bisa menjadi kenyataan. Mungkinkah ini adalah rasa aman sebagai pria yang dia berikan padanya? Setelah beberapa saat, tawa Wan Jun akhirnya berhenti. Senyumnya berangsur-angsur memudar, digantikan oleh tatapan jahat dan kejam. Di Qiantang, tidak ada yang pernah berani berbicara dengan saya, Wan Jun, seperti itu. Hari ini, aku akan membuatmu membayar kesombonganmu. Wan Jun melambaikan tangannya dengan tegas, lumpuhkan anggota tubuhnya untukku, dan pastikan untuk tidak membunuhnya. Saya ingin dia menghabiskan sisa hidupnya merangkak di tanah seperti anjing. Ya, Tuan Muda Jun. Orang-orang berotot itu meraung dan, mengacungkan tongkat mereka, langsung menyerang Chen Xuan. Zhu Kun, ketakutan karena akalnya, adalah orang pertama yang masuk ke dalam mobil. Song Qiuhuan juga tertekan dan sangat khawatir. Chen Xuan, di sisi lain, menarik Song Qiuhuan ke belakangnya dan kemudian melangkah maju, menghadapi para preman yang menyerbu secara langsung. Bab 405 tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali aku. Orang-orang kekar ini semuanya telah mencampur adukannya di jalanan selama bertahun-tahun, menyerang dengan kekejaman yang luar biasa. Salah satu pria kekar menyerang ke depan terlebih dahulu, membawa batang logam menghantam ke arah kepala Chen Xuan. Untungnya, reaksi Chen Xuan sangat cepat, saat dia menghindar ke samping tepat pada waktunya. Bang! Batang logam itu menabrak tong sampah di sebelahnya, merusak kaleng baja tahan karat saat terkena benturan. Pada saat yang sama, batang logam pria kekar lainnya menyapu, menyebabkan lampu jalan di dekatnya berdengung saat terkena benturan. Jelas, orang-orang ini tidak menahan serangan mereka, hanya bertujuan untuk mengalahkan Chen Xuan sampai mati atau melumpuhkannya. Mengingat itu, Chen Xuan tidak melihat alasan untuk menunjukkan kesopanan apapun. Dengan pukulan terlempar, pria kekar pertama dikirim terbang ke samping, kehilangan 5 atau 6 gigi dalam prosesnya.
Kemudian, dengan tendangan lurus, dada pria kekar kedua menyerah, dia terbang mundur seperti bola meriam, menjatuhkan 5 atau 6 lainnya. Setelah itu, Chen Xuan tidak berhenti sama sekali, terjun langsung ke tengah-tengah pria kekar dan mendatangkan malapetaka ke segala arah. Tinju ke daging, setiap gerakan mengeluarkan darah. Orang-orang kekar yang tinggi dan kokoh, satu persatu, dipukuli habis-habisan oleh Chen Xuan, benar-benar lengah dan jatuh secara berurutan. Chen Xuan mencengkeram kepala salah satu pria kekar itu dan menekannya dengan keras. Tabrakan. Kepala pria itu membentur jendela mobil, menghancurkannya. Selanjutnya, Chen Xuan membuka pintu mobil, mengirim pria kekar lainnya terbang menjauh seperti lalat. 2 menit kemudian, dengan lompatan, lutut Chen Xuan menabrak dada seorang pria kekar beberapa meter jauhnya. Tulang rusuk pria kekar itu langsung patah, 7 atau 8 patah, dadanya mengalah saat dia menabrak mobil di belakangnya, menyebabkan separuh kendaraan penyok ke dalam akibat benturan. Saat ini, semua 20 atau 30 pria kekar terbaring di tanah, meratap tanpa henti, tanpa ada satupun yang tersisa. Melihat orang-orang itu di tanah, mata Wan Jun melotot, seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia telah menyaksikan kekuatan Chen Xuan di pesawat dan tahu dia bisa bertarung dengan baik, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia setangguh ini. 20 atau 30 pria kekar tidak bisa mendekat, kekuatan pria ini terlalu menakutkan. Pada saat itu, Zhu Kun juga terkejut sampai bola matanya hampir jatuh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Chen Xuan beraksi, dan dia tidak menyangka dia akan sekuat ini. Zhu Kun mengkritik dirinya sendiri dalam hati, menyadari bahwa dia harus mencoba memprovokasi Chen Xuan sesedikit mungkin di masa depan. Membuatnya kesal bukanlah lelucon. Setelah berurusan dengan semua preman, tatapan Chen Xuan tertuju pada Wan Jun. Mengunci mata dengan Chen Xuan, Wan Jun langsung berkeringat dingin. Pada saat ini, dia tidak bisa memikirkan balas dendam, berbalik untuk melarikan diri tanpa sepatah kata pun. Sayangnya, dia baru saja mengambil 2 langkah sebelum Chen Xuan menendang keluar dan mengirim tongkat logam terbang langsung ke punggung Wan Jun. Menyembur. Wan Jun memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Chen Xuan, menginjak tubuh orang-orang kekar, berjalan ke Wan Jun seolah berjalan-jalan santai di halaman. Wan Jun mundur, gemetar ketakutan. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya peringatkan Anda, ayah saya adalah Wan Hongtian, jika Anda berani menyentuh saya jamin Anda tidak akan keluar dari Qiantang. Chen Xuan tersenyum, benarkah begitu? Saya tidak percaya. Krek-krek. Setelah suara yang tajam, lengan dan kaki Wan Jun terpelintir dengan aneh, seperti adonan yang dipilin, dan hancur total. Apa yang telah kamu lakukan padaku? Wan Jun berteriak kesakitan. Chen Xuan melemparkan Wan Jun ke samping seperti sampah, saya memberi Anda kesempatan untuk bersujud, meminta maaf, dan mematahkan tangan Anda sendiri, tetapi Anda menolak, jadi tentu saja, saya harus membantu Anda. Wan Jun mencoba bangkit dari tanah, hanya untuk menemukan bahwa anggota tubuhnya benar-benar mati rasa. Dia akhirnya menyadari bahwa anggota tubuhnya benar-benar lumpuh dan menangis, benar-benar hancur. Tapi Chen Xuan tidak memiliki sedikit pun simpati. Wan Jun ini sombong dan nakal, bertindak tanpa rasa takut di bawah siang bolong, berani berkomplot melawan Song Qiuhuan, dia benar-benar sampah. Chen Xuan secara alami harus berurusan dengan orang seperti itu dengan benar. Setelah itu, Chen Xuan, dengan Song Qiuhuan di belakangnya, memanggil taksi dan langsung pergi. Jangan repot-repot menemui dokter, tidak seorang pun kecuali aku yang bisa menyembuhkan kondisimu. Chen Xuan berkata pada Wan Jun sebelum pergi. Teknik yang digunakan Chen Xuan untuk melumpuhkan Wan Jun adalah keterampilan medis, Divine Severing Muscle Erosion Bone Hand, sekarang tulang dan tendon Wan Jun kusut seperti berantakan, mustahil untuk disembuhkan dengan ilmu kedokteran modern. Dalam perjalanan, Chen Xuan menerima telepon dari Gu Chen. Sebelumnya, Chen Xuan telah menyembuhkan Gu Chen dari racun Gu dan disfungsi memalukannya. Belakangan, Chen Xuan bahkan membunuh Wei Xuanming, menyelamatkan Gu Tianhao dan putranya Gu Chen dari kesulitan. Ayah dan anak keluarga Gu cukup berterima kasih, sering menelepon untuk memeriksa Chen Xuan, terutama Gu Chen, yang telah berulang kali mengundang Chen Xuan untuk mengunjungi Qiantang, meskipun Chen Xuan terlalu sibuk dengan urusan di kota Huai untuk meluangkan waktu. Kali ini, memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh konferensi pertukaran medis untuk mengunjungi Qiantang, Gu Chen tentu saja sangat ingin memperpanjang keramahan dari tuan rumah. Saudara Xuan, apakah kamu di Qiantang sekarang? Aku akan menjemputmu. Oh, aku sudah di sini. Baru saja akan tiba di hotel. Apa? Kamu sudah di sini? Gu Chen tercengang. Dia bermaksud menjemput Chen Xuan dari bandara, hanya untuk menyadari bahwa dia salah mengingat waktu. Maaf, Saudara Xuan, waktu saya kacau balau, tapi jangan khawatir, saya akan segera ke sana.
Dengan itu, Gu Chen menutup telepon. Setengah jam kemudian, taksi berhenti di depan Hotel Milan. Meskipun hotel ini tidak dinilai dengan bintang, hotel ini tampaknya memiliki fasilitas yang cukup baik dan termasuk dalam kategori kelas menengah ke atas. Itulah mengapa itu dipilih. Saat Chen Xuan hendak masuk bersama yang lain, Zukun menghentikannya. Chen Xuan, untuk apa kamu mengikuti? Tempat ini cocok untuk dokter terkenal sejati untuk menginap, bukan untuk peserta pelatihan Taeklong seperti Anda. Anda tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Wajah Zukun penuh dengan keangkuhan, memancarkan rasa superioritas yang tak terlukiskan. Dalam perjalanan ke sini, Zukun sampai pada sebuah kesimpulan, meskipun Chen Xuan pandai bertarung, dia hanyalah orang bodoh yang berpikiran sederhana dan bersenjata kuat. Wan Jun yang disebutkan sebelumnya jelas bukan seseorang yang mudah diprovokasi, dan Chen Xuan telah mengubahnya menjadi orang cacat. Dengan kepribadian Wan Jun, dia pasti tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu tidak pasti apakah Chen Xuan bahkan bisa meninggalkan Qiantang hidup-hidup kali ini. Zukun secara alami melihat tidak perlu menganggap serius orang mati. Song Qiuhuan tidak tahan lagi. Zukun, atas dasar apa kamu tidak membiarkan Chen Xuan tinggal di sini? Zukun tersenyum, Dr. Song, jangan lupa, biaya akomodasi kami seharusnya diganti oleh rumah sakit. Chen Xuan, hanya seorang dokter peserta pelatihan, jelas tidak memenuhi syarat untuk penggantian seperti itu. Anda tidak menyarankan untuk membengkokkan aturan untuknya, bukan? Bab 406. Kakak ipar sangat cantik. Zukun jelas mencoba memeras Chen Xuan. Song Qiuhuan mendengus, apakah kita perlu menarik tali untuk sejumlah kecil uang? Jika itu yang terjadi, saya akan membayarnya. Zukun tercengang, tidak menyangka Song Qiuhuan begitu murah hati kepada Chen Xuan. Dr. Song, saya pikir perlu untuk mengingatkan Anda bahwa Chen Xuan adalah pria yang sudah menikah. Anda bersedia berdebat dengan direktur rumah sakit untuknya dan bahkan bersedia menutupi biaya hotelnya. Apakah Anda tidak takut dengan apa yang akan dikatakan orang lain? Zukun sangat marah. Kamu. Pipi Song Qiuhuan memerah karena malu. Chen Xuan terlalu malas untuk mengganggu Zukun dan tidak ingin menyusahkan Song Qiuhuan, jadi dia langsung bertanya, lalu menurutmu di mana aku harus tinggal? Zukun menunjuk ke suatu tempat yang tidak jauh, mengingat statusmu, akan sangat tepat bagimu untuk tinggal di sana. Chen Xuan menoleh untuk melihat, tempat itu adalah penginapan kecil, kelas bawah, dan ketinggalan zaman, jelas tidak ada bandingannya dengan Hotel Milan. Namun, Chen Xuan selalu acuh tak acuh tentang di mana dia tinggal, selama ada kamar dan tempat tidur, itu sudah cukup. Chen Xuan mengangguk, mengambil barang bawaannya, dan menuju ke penginapan kecil itu. Melihat Chen Xuan pasrah pada takdirnya, Zukun merasa puas di dalam hatinya. Sungguh pecundang. Tidak peduli seberapa bagusnya dia dalam pertarungan, dia tetap pecundang. Saya terbang kelas 1, menginap di hotel-hotel besar, dan Anda, pecundang, hanya pantas mendapatkan kelas ekonomi dan penginapan kecil. Dalam hatinya, Zukun sudah merencanakan untuk mengisolasi Chen Xuan di hari-hari berikutnya, maka dia akan memiliki kesempatan untuk menyendiri dengan Song Qiuhuan. Namun, tepat pada saat itu, memekik. Sebuah mobil mewah berwarna hitam melaju ke halte yang indah tepat di depan Chen Xuan. Sial! Maybach. Zukun berseru. Maybach di hadapannya jelas merupakan model custom, dengan harga tidak kurang dari 20 juta. Mereka yang mampu membeli mobil mewah seperti itu jelas bukan orang biasa. Pada saat ini, pintu Maybach terbuka, dan Gu Chen yang berpakaian penuh gaya melangkah keluar dari mobil. Saudara Xuan. Akhirnya, kita bertemu lagi. Gu Chen sangat senang melihat Chen Xuan sehingga dia segera memeluknya. Zukun terkejut, pemuda yang tampak kaya di depan matanya ini benar-benar mengenal seorang pecundang seperti Chen Xuan. Baiklah, tunggu aku meletakkan barang bawaanku di penginapan dulu, kata Chen Xuan sambil melepaskan diri dari Gu Chen dan mengambil barang bawaannya untuk menuju ke penginapan kecil, hanya untuk dihentikan oleh Gu Chen. Ayolah, lelucon yang luar biasa. Saudara Xuan, dengan statusmu, bagaimana kamu bisa tinggal di tempat pembuangan sampah seperti itu? Jangan khawatir, saya sudah mengatur akomodasi Anda, Qiantang Royalty D, Presidential Suite. Mata Zukun melebar. Dia pernah mendengar tentang Qiantang Royalty D, yang merupakan hotel bintang 5 termewah di seluruh Qiantang, tanpa tandingan. Biaya akomodasi di sana sangat tinggi, Presidential Suite dikabarkan menelan biaya hampir 100.000 semalam, jelas bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh orang biasa. Jika bukan karena pihak lain mengendarai mobil bernilai jutaan, Zukun pasti mengira dia menyombongkan diri. Sebelum Chen Xuan bisa menjawab, tatapan Gu Chen tertuju pada Song Qiuhuan yang berdiri di sampingnya. Kamu pasti kakak ipar, kan? Kakak ipar, kamu sangat cantik.
Sepertinya saudara Suan benar-benar diberkati dengan keberuntungan. Hahaha. Song Qiuhan merasa sangat canggung. Chen Xuan buru-buru menjelaskan, kamu salah paham, dia adalah Dr. Song, seorang rekanku dari rumah sakit. Ah, benarkah? Maafkan aku. Wu Chen menggaruk-garuk kepalanya, malu, lalu buru-buru berkata, karena kamu adalah rekan saudara Suan, kamu bukan orang luar. Jadi, Dr. Song, jika Anda tidak keberatan, mengapa Anda tidak bergabung dengan kami di Qiantang Royalty Day? Akan lebih nyaman bagi kalian berdua untuk berkomunikasi tentang pekerjaan, bukan? Ini benar-benar tidak perlu. Song Qiuhuan ragu-ragu. Tapi Chen Xuan membuat keputusan untuk Song Qiuhuan, mengapa kita tidak pergi bersama? Aku tidak akan nyaman denganmu tinggal di sini sendirian. Chen Xuan sangat mengkhawatirkan Song Qiuhuan karena kejadian sebelumnya di pesawat, terutama meninggalkannya sendirian dengan orang seperti Zukun. Namun, Wu Chen mendengar sesuatu yang sama sekali berbeda dalam kata-katanya. Saudara Suan benar-benar tahu bagaimana menjaga bendera rumah tetap berdiri sementara spanduk luar berkibar. Baiklah, karena itu masalahnya, maka Dr. Song harus ikut dengan kita. Wu Chen mengambil barang bawaan Chen Xuan dan Song Qiuhuan dan langsung menuju ke mobil. Saat itulah Wu Chen melihat Zukun berdiri di samping. Saudara Suan, siapa ini? Sebelum Chen Xuan dapat berbicara, Zukun memperkenalkan dirinya sambil tersenyum. Oh, nama saya Zukun, saya juga rekan Chen Xuan. Zukun membuat dirinya terdengar sangat menyenangkan, jelas berharap untuk menikmati kemuliaan dengan tinggal bersama Chen Xuan dan Song Qiuhuan di Qiantang Royalty Days. Begitu Wu Chen mendengar perkenalan Zukun, dia memang sangat murah hati. Kalau begitu, kamu bisa ikut dengan kami. Sebelum Wu Chen bisa menyelesaikannya, Chen Xuan angkat bicara, dia tidak perlu datang. Dia sudah mengatakan bahwa hanya seorang dokter terkenal seperti dirinya yang layak tinggal di hotel seperti itu. Biarkan dia tinggal di sini. Wu Chen menatap Milan Hotel dan langsung mengerti segalanya. Baiklah, kakak, lebih baik kamu bergegas dan check-in dulu. Saya pernah mendengar bahwa karena konferensi medis, hotel-hotel di sekitar Qiantang sudah penuh dipesan. Jika Anda terlambat, Anda bahkan mungkin tidak mendapatkan kamar. Dengan itu, Wu Chen pergi bersama Chen Xuan dan Song Qiuhuan. Melihat sosok Maibah yang mundur, Zukun mendidih karena marah. Sialan, tunggu saja aku. Begitu saya menjadi dokter ilahi, Anda akan melihat apa yang Anda dapatkan. Zukun mengambil barang bawaannya dan berjalan dengan marah menuju Hotel Milan. Dulu dia mengira Hotel Milan itu cukup bagus, tapi pemikiran Chen Xuan, si pecundang rendahan, menginap di Hotel Bintang 5 seperti Qiantang Royalty Days membuat Hotel Milan langsung kehilangan daya tariknya. Namun, ketika Zukun memasuki lobi hotel, dia membeku. Lobi dibanjiri orang-orang, semua ada di sana untuk check-in. Melihat pakaian, tingkah laku, dan cara bicara mereka semua menghadiri konferensi medis. Tampaknya kata-kata Wu Chen bukanlah gertakan. Tempat konferensi kedokteran berada di auditorium lokal di Qiantang, sehingga dokter dari berbagai tempat memilih menginap di hotel yang dekat dengan auditorium. Terutama hotel kelas menengah ke atas seperti Hotel Milan yang secara alami penuh sesak. Zukun tidak punya pilihan selain mengantri. 40 menit berlalu, dan akhirnya giliran Zukun. Apakah Anda memiliki kamar yang tersedia? Zukun bertanya. Ya, Pak, jawab resepsionis sambil tersenyum. Zukun sangat gembira dan dengan cepat menyerahkan kartu identitasnya. Dia lelah dari perjalanan dan ingin beristirahat. Tapi saat berikutnya, maaf Pak, KTP Anda tidak bisa digunakan untuk check-in. Zukun terkejut, apa maksudmu tidak bisa digunakan? Lelucon apa ini? Anda baru saja mengatakan ada kamar yang tersedia, mengapa saya tidak bisa check-in ketika orang lain bisa? Resepsionis tampak tidak senang, karena kartu identitas Anda telah masuk daftar hitam oleh kantor pusat kami. Apa? Bagaimana itu mungkin? Kredit saya sangat bagus, mengapa saya masuk daftar hitam? Zukun sangat marah. Bab 407. Orang-orang di dunia juga tidak bermoral. Sikap Zukun buruk, jadi tentu saja meja depan juga tidak memiliki temperamen yang baik dengannya. Saya tidak tahu mengapa Anda masuk daftar hitam, Anda mungkin satu-satunya yang tahu alasannya. Meskipun resepsionis tidak mengatakannya secara langsung, kata-kata mereka menunjukkan bahwa Zukun pasti melakukan beberapa urusan yang tidak menyenangkan selama masa tinggalnya sebelumnya di hotel, yang menyebabkan daftar hitamnya. Marah, Zukun meledak, apa maksudmu? Katakan itu lagi di hadapanku, aku menantangmu. Meja depan tidak dapat diganggu untuk berdebat dengan Zukun dan segera menelepon tamu berikutnya. Zukun ingin berdebat dengan resepsionis tetapi disingkirkan oleh pelanggan di belakangnya. Sebaiknya Anda menghabiskan waktu ini untuk memeriksa hotel lain, pelanggan mengingatkannya dengan kasar.
Zukun sangat marah tetapi juga menyadari ada gunanya nasihat itu, jadi dia dengan cepat mengambil barang bawaannya dan naik taksi ke hotel lain. Namun, setelah memeriksa hampir selusin hotel terdekat, Zukun menemukan bahwa identitasnya telah masuk daftar hitam oleh mereka semua. Zukun benar-benar hancur berantakan. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lagi pula, Zukun baru pernah ke Qiantang beberapa kali sebelumnya dan tidak pernah menginap di banyak hotel. Masuk daftar hitam oleh satu hotel adalah satu hal, tetapi lebih dari selusin. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Setelah 2 atau 3 jam bola-balik, Zukun sangat lelah sehingga dia hampir tidak bisa berdiri, dan akhirnya, tatapannya tertuju pada sebuah pondok kecil tidak jauh. Itu persis seperti yang dia inginkan agar Chen Xuan tetap tinggal. Zukun sudah menanyakan semua hotel kelas menengah ke atas di dekatnya, meninggalkannya tanpa pilihan lain. Pada akhirnya, Zukun memasuki pondok kecil itu dengan sikap coba-coba. Kali ini, semuanya berjalan sangat lancar, pemiliknya bahkan tidak melihat identitasnya dan membiarkan Zukun segera check-in. Zukun sangat gembira dan pergi ke kamarnya dengan barang bawaannya. Tetapi ketika dia membuka pintu, dia pingsan. Dinding-dinding di ruangan itu berbintik-bintik dan terkelupas, perabotannya kotor dan tua, udaranya tercemar bau apek, dan kamar mandinya berbau busuk. Kondisi kehidupan seperti itu sebanding dengan kamp pengungsian. Tapi Zukun tidak punya pilihan lain dan harus melakukannya. Dia terlalu lelah untuk peduli pada apapun dan hanya ambruk di tempat tidur dengan barang bawaannya. Bang! Tempat tidurnya langsung runtuh, dan Zukun hampir mematahkan punggungnya. Zukun meraung putus asa. Di tempat lain, di dalam mobil mewah Maybach, bibir Gu Chen tersenyum puas. Semua ini, tentu saja, adalah perbuatannya. Gu Chen sudah menyadari bahwa Zukun sengaja membuat Chen Xuan kesulitan. Chen Xuan mungkin tidak peduli, tapi itu tidak berarti Gu Chen akan mentolerirnya. Jadi, Gu Chen baru saja menelepon rakyatnya, menginstruksikan mereka untuk memasukkan Zukun ke daftar hitam. Mengingat status keluarga Gu di Qiantang, sepatah kata pun darinya, Gu Chen, berarti tidak ada pemilik hotel di Qiantang yang berani mengabaikan permintaannya. Akibatnya, hampir semua hotel besar di Qiantang telah memasukkan Zukun ke daftar hitam. Hanya pondok-pondok kecil yang tidak terdaftar yang akan mengizinkannya tinggal. Setengah jam kemudian, Maybach berhenti di Huangchao Grand Hotel di Sungai Qiantang. Bangunan hotel yang menjulang-menjulang ke awan, megah dan megah, jelas berkali-kali lebih baik daripada Hotel Milan yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Faktanya, seluruh Huangchao Grand Hotel ini milik keluarga Gu. Itulah mengapa Gu Chen dapat dengan mudah memesan kamar di sini. Di bawah kepemimpinan Gu Chen, Chen Xuan dan Song Qiuhan menerima sambutan hangat dari semua staf segera setelah mereka masuk. Setelah itu, Gu Chen membawa Chen Xuan dan Song Qiuhan ke Presidential Suite di lantai paling atas. Seluruh Presidential Suite adalah lambang kemewahan, menampilkan jendela besar dari lantai ke langit-langit. Menjadi gedung tertinggi di Qiantang, tidak hanya bisa melihat seluruh kota, tetapi sungai Qiantang yang megah juga berada tepat di sampingnya. Saudara Xuan dan Dr. Song pasti lelah dari perjalanan, jadi aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Kalian istirahat dulu. Setelah mengatakan itu, Gu Chen hendak pergi secara langsung tetapi dihentikan oleh Song Qiuhan. Tunggu sebentar, di mana kamarku? Gu Chen tertegun sejenak, apa, bukankah kalian berdua tinggal di kamar yang sama? Wajah Song Qiuhan memerah karena malu, siapa? Siapa bilang aku akan berbagi kamar dengannya? Gu Chen bermaksud berpura-pura bodoh untuk membantu saudaranya Xuan dan Dr. Song ini berkumpul, tetapi sepertinya pihak lain tidak mau. Maaf, kesalahanku. Nah, kamarnya sudah disiapkan, tepat di lantai bawah. Mengatakan ini, Gu Chen menyerahkan kartu kamar. Song Qiuhan mengambil kartu kamar, tersipu, dan menurunkan lift. Melihat sosok pemalu Song Qiuhan dari belakang, Gu Chen mendekati Chen Xuan dengan seringnya licik, Saudara Xuan, kamu cukup menarik perhatian. Calon ipar perempuan saya cukup bagus. Chen Xuan terdiam, kakak ipar yang luar biasa, jangan bicara omong kosong, Dr. Song dan saya hanyalah rekan kerja biasa. Rekan biasa? Siapa yang kamu bercanda? Izinkan saya memberitahu Anda, Saudara Xuan, saya, Gu Chen, mungkin tidak pandai dalam hal lain, tetapi saya tidak pernah salah tentang hubungan antara pria dan wanita. Baru saja, cara Dr. Song menatapmu, dengan matanya menyampaikan perasaan dan mengirimkan pandangan rahasia, jika dia tidak menyukaimu, aku, Gu Chen, akan menuliskan namaku ke belakang. Katakan yang sebenarnya, seberapa jauh kamu dan Dr. Song telah pergi? Sudahkah kamu berpegangan tangan? Apakah kamu sudah berciuman? Saya. Chen Xuan kehilangan kata-kata. Dia ingin menyangkalnya secara langsung, tetapi kemudian dia mengingat semua yang terjadi antara dia dan Song Qiuhan malam itu dan ragu-ragu.
Wu Chen memperhatikan semua ini dan mulai membuat keributan. Sial, jangan bilang kamu sudah melakukannya, kamu tahu. Sial, semua pria itu sama. Tapi tidak heran, Dr. Song sangat cantik, siapa yang tidak akan kewalahan. Sebelum Wu Chen bisa menyelesaikannya, Chen Xuan menamparkan kepalanya. Apa maksudmu, semua pria sama? Kamu pikir aku seperti kamu? Baiklah, tidak ada apa-apa untukmu di sini, kamu bisa meluncurkannya sekarang. Di seluruh Qiantang, mungkin hanya Chen Xuan yang berani berbicara dengan tuan muda Gu seperti itu. Wu Chen meringis dan harus pergi. Sebelum dia pergi, Wu Chen tidak lupa memberitahu Chen Xuan bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya, dan akan ada perjamuan akbar di restoran pada malam hari, bersikeras bahwa Chen Xuan harus hadir. Chen Xuan tidak dapat diganggu dan setuju tanpa komitmen. Di malam hari, Chen Xuan mengucapkan selamat tinggal kepada Song Qiuhan dan naik taksi ke Paviliun Guanchao untuk pesta ulang tahun Wu Chen. Paviliun Guanchao adalah restoran paling terkenal di seluruh Qiantang. Itu terletak di seberang sungai Qiantang, menjadikannya tempat yang sangat baik untuk mengamati air pasang selama pasang surut tahunan. Selain itu, makanan di Paviliun Guanchao juga sangat terkenal, selalu menarik perhatian banyak orang. Namun, hari ini, untuk merayakan ulang tahunnya, Wu Chen telah memesan seluruh tempat. Setibanya di pintu masuk, Chen Xuan melihat banyak pengunjung yang ditolak. Ketika dia menyebutkan dia ada di sana untuk pesta ulang tahun, dia juga dihentikan dengan dalih tidak memiliki kartu undangan. Chen Xuan, karena tidak punya pilihan, harus menelepon Wu Chen. Apa? Saudara Xuan, kamu sudah ada di sana. Baiklah, tunggu sebentar, aku akan meminta seseorang datang menjemputmu. Wu Chen saat ini terjebak macet, jadi dia langsung menelepon. Bab 408. Apakah keluarganya memiliki banyak pengaruh? Pada saat ini, Paviliun Guanchao dipenuhi oleh orang-orang, dan halamannya dipenuhi dengan berbagai mobil mewah. Aula Paviliun Guanchao didekorasi dengan meriah, dan di tengahnya, balon diatur untuk mengejak, "Selamat ulang tahun," dalam bahasa Inggris. Sebagai putra tertua keluarga Gu yang terhormat, Wu Chen telah dipengaruhi oleh ayahnya, Gu Tianhao, sejak usia muda dan mulai membangun jaringan dan lingkarannya sendiri sejak dini. Dia memiliki banyak teman pada hari-hari biasa, dan kebanyakan dari mereka adalah keturunan kaya atau bangsawan. Sekarang, pengaruh Wu Chen di antara kaum muda kelas atas di Qiantang sangat besar. Selain itu, keuntungan terbesar Wu Chen adalah dia tidak mengudara tentang dia menyapa semua orang dengan senyuman. Karena alasan ini, hampir semua keturunan keluarga kaya di Qiantang memberinya wajah. Hari ini adalah hari ulang tahun Wu Chen, dan hampir semua anak muda di lingkarannya telah datang, menciptakan pemandangan yang cukup meriah. Pada saat ini, Wu Chen belum tiba, dan yang paling populer di antara semua orang yang hadir tidak diragukan lagi adalah seorang siswa laki-laki yang tinggi. Pemuda ini tingginya hampir 1,9 meter, dengan tubuh yang sangat kekar. Dia sengaja mengenakan tank top atletik hitam yang pas, memperlihatkan lengan dan dadanya yang berotot sepenuhnya, memancarkan rasa kekuatan ledakan yang kuat. Pemuda berotot ini bernama Yang Gang, lahir dari keluarga seni bela diri. Keluarganya adalah pewaris Erlang Fish dan telah mendirikan sekolah mereka sendiri, mereka cukup terkenal di Nanjiang. Pada tahun-tahun sebelumnya, keluarga yang telah melangkah ke dunia bisnis melalui koneksi sekte bela diri mereka dan telah mengumpulkan banyak kekayaan. Saat ini, keluarga yang memiliki pengaruh yang signifikan baik dalam seni bela diri maupun sektor bisnis, menjadi salah satu keluarga terkemuka di Qiantang. Karena itu, status Yang Gang di lingkaran ini adalah yang kedua setelah Wu Chen dan sangat populer di kalangan para gadis. Tinju Erlang kami berfokus pada gaya pukulan yang kasar dan sengit, mengubah energi menjadi kekuatan yang kuat, menggunakannya untuk menghancurkan pertahanan. Aku tidak membual, tapi di seluruh Nanjiang, tidak banyak yang bisa bersaing dengan Erlang Fish kita. Yang Gang membual seperti seorang pendongeng, melebih-lebihkan kehebatan tinju Erlang keluarganya kepada orang-orang muda kaya lainnya, menarik kekaguman dari orang banyak. Untuk keturunan keluarga kaya ini, seni bela diri selalu menjadi eksistensi yang misterius. Karena para tetua di rumah telah memberitahu mereka sejak awal bahwa kekayaan kurang penting daripada kekuasaan, dan hanya para ahli seni bela diri yang bisa menjadi perwira militer dan raja yang sukses, menguasai wilayah. Dan hanya para Grandmaster seni bela diri yang bisa mengabaikan aturan, memasuki aula elit, dan memandang uang sebagai apa-apa. Oleh karena itu, ahli waris muda dari keluarga kaya ini sangat mengagumi Yang Gang, yang memiliki keterampilan seni bela diri. Namun, tatapan Yang Gang tertuju pada seorang gadis di depannya. Gadis itu masih sangat muda, paling banyak berusia 22 atau 3 tahun, sangat cantik dengan wajah lonjong, mata besar, dan rambut pirang panjang bergelombang, cukup modis. Pakaian yang dikenakannya juga khas dibalut rok lipit hitam yang membuat kakinya yang panjang dan indah sangat menarik perhatian.
Sedangkan untuk atasannya, dia mengenakan t-shirt bergaris pendek dan ketat yang nyaris menutupi payudaranya yang besar, memperlihatkan garis pinggang yang ketat dan perut yang rata, memancarkan semangat muda di sekujur tubuhnya. Dengan penampilan seperti itu, bahkan di antara lingkaran kelas atas yang dipenuhi kecantikan, dia menonjol. Nama gadis itu adalah Gu Yao, sepupu Gu Chen, dan dia baru saja kembali dari luar negeri hari ini. Dari pandangan pertama pada Gu Yao, Yang Gang sudah memikirkan ide untuk mengejarnya, dan pada saat ini, dia sengaja memamerkan keterampilan seni bela dirinya di depannya. Gu Yao, aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk belajar seni bela diri. Jika ya, saya bisa mengajari Anda, Yang Gang menawarkan. Gu Yao tersenyum, itu akan bagus, tentu saja. Namun, saudara laki-laki saya telah menyebutkan bahwa dia akan memperkenalkan saya kepada seorang ahli seni bela diri malam ini. Saya hanya tidak tahu siapa di antara Anda yang lebih terampil. Seorang ahli seni bela diri. Yang Gang mengejek, akhir-akhir ini, sepertinya, siapapun berani mengaku sebagai ahli seni bela diri. Siapa nama orang yang disebutkan kakakmu? Apa dia terkenal? Gu Yao menggelengkan kepalanya, dia memanggil Chen Xuan, kurasa. Kakakku bilang dia sangat ahli, tapi seberapa terampilnya, aku tidak yakin. Chen Xuan. Gang, apakah kamu tahu nama keluarga Chen ini? Apakah dia benar-benar mengesankan? Kerumunan bertanya. Yang Gang mendengus menghina, mengesankan, pantatku. Tinju Erlang keluarga yang kami, paling tidak, adalah anggota senior aliansi bela diri Nanjiang. Di seluruh wilayah Two Rivers, setiap seniman bela diri dengan sedikit reputasi, saya dapat menyebutkan semuanya. Chen Xuan ini, aku bahkan belum pernah mendengarnya. Seberapa mengesankannya dia. Semua orang merasa sangat kecewa mendengar ini, mengira dia adalah semacam tuan, tetapi ternyata dia bukan siapa-siapa. Gu Yao juga menghela nafas tanpa daya, saya juga merasa itu tidak dapat diandalkan. Pria itu sepertinya sudah berusia 30 tahun dan telah menikah sebelumnya. Namun saudara laki-laki saya sebenarnya ingin memperkenalkannya kepada saya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah mendengar ini, langsung terjadi keributan di antara orang banyak. Di mata mereka, Gu Yao tidak hanya cantik tetapi juga berasal dari keluarga yang sangat kaya, benar-benar wanita, kulit putih, kaya, dan cantik, yang asli. Dengan gadis yang luar biasa seperti itu, tidak bisakah dia menemukan pacar luar biasa yang dia inginkan? Tapi sekarang, Gu Chen benar-benar ingin menjodohkan dia dengan seorang pria berusia 30 tahun yang telah menikah sebelumnya, dan terlebih lagi, seorang bekas pada saat itu. Ini membuat semua orang merasa nilai-nilai mereka hancur. Yang Gang bertanya dengan wajah gelap, apakah nama keluarga Chen ini memiliki banyak kekuatan di keluarganya? Gu Yao menutup mulutnya dan tertawa, kekuatan apa? Kakakku bilang dia hanya suami, mahar terbalik sebelumnya. Apa? Suami, mahar terbalik. Bukankah itu hanya menikah dengan keluarga istri? Tidak mungkin, zaman apa sekarang, dan masih ada laki-laki yang mau menjadi suami, mahar terbalik. Itu sangat menyedihkan. Bahkan diberikan secara gratis, sampah seperti itu tidak akan diambil, bagaimana dia bisa layak untuk Gu Yao? Kerumunan itu gempar sekali lagi. Yang Gang tertawa sangat marah. Dia khawatir Gu Chen memperkenalkan pria tua, bekas seperti itu kepada Gu Yao karena pria itu memiliki identitas yang luar biasa, tetapi ternyata keberadaannya sangat rendah. Seorang pria sisa yang hidup dari seorang wanita, berani mengincar Nona Gu Yao, seperti katak yang bernafsu pada daging angsa. Gu Chen pasti telah ditipu, itu sebabnya dia akan memperkenalkan sampah seperti itu padamu. Jangan khawatir, Gu Yao, ketika orang itu tiba, aku akan memberinya pelajaran, beritahu dia siapa dia sebenarnya. Yang Gang menepuk dadanya, meyakinkannya dengan otoritas. Menurut pendapat Yang Gang, satu-satunya pria yang layak mendapatkan kecantikan luar biasa seperti Gu Yao adalah pria sukses dengan kekayaan, kekuasaan, dan kemampuan, seperti dirinya. Adapun nama keluarga Chen itu, meskipun sedikit terlibat dengan Gu Yao, Yang Gang merasa itu adalah penghinaan terhadap Gu Yao dan dirinya sendiri. Setelah mendengar Yang Gang mengatakan ini, wajah Gu Yao tersenyum, benarkah? Maka saya akan menantikan pertunjukannya. Gu Yao sudah sangat tidak puas dengan upaya perjodohan saudara sepupunya, dan sekarang dengan Yang Gang membelanya, dia secara alami sangat gembira. Saat itu, telepon Gu Yao tiba-tiba berdering. Itu adalah Gu Chen. Halo, Yao Yao, Chen Xuan telah tiba. Cepat dan pergi ke pintu masuk untuk menemuinya untukku. Apa? Aku, pergi menerima pria, mahar terbalik, itu. Tidak mungkin. Wajah Gu Yao dipenuhi dengan rasa jijik. Bab 409. Beri dia kejutan nanti. Gu Chen buru-buru menasihati,
Yao Yao, bukankah sudah saya katakan sebelumnya, Saudara Xuan bukan hanya seorang dermawan yang menyelamatkan jiwa bagi Anda dan saya, tetapi dia juga memiliki kecakapan bela diri yang tinggi dan identitas yang luar biasa. Kamu tidak dapat menemukan pria yang luar biasa seperti Saudara Xuan bahkan jika kamu mencari dengan lentera. Jika Anda dapat memupuk hubungan yang baik dengannya, Anda pasti akan melambung tinggi di masa depan. Saya memberi Anda kesempatan yang begitu besar, kamu harus meraihnya. Gu Chen sangat memahami sepupunya. Dia selalu mengarahkan pandangannya tinggi ketika harus menemukan seorang pria, bercita-cita untuk menikah dengan keluarga kaya dan menjadi elit masyarakat sejati. Dalam pandangan Bu Chen, dia sangat cocok untuk saudaranya sendiri, Xuan. Namun, Gu Yao sama sekali tidak tertarik pada pria bekas cerai yang dibicarakan sepupunya. Anda terus mengatakan identitasnya luar biasa, tapi saya tidak mengerti. Tidak peduli seberapa mengesankan status seorang pria yang menikah dengan sebuah keluarga, seberapa mengesankannya itu sebenarnya. Orang-orang mengatakan bahwa sampah seperti dia yang dibuang ke jalan tidak diinginkan oleh siapapun. Saudaraku, aku sepupumu sendiri, dan kamu menjualku hanya untuk menyenangkan temanmu. Itu benar-benar tidak jujur. Gu Yao mengeluh dengan ketidakpuasan. Gu Chen menghela nafas. Dia awalnya mendengar bahwa Chen Xuan dan istrinya tidak rukun, dan mereka bahkan hampir bercerai. Jadi dia pikir sepupunya mungkin bisa mendapatkan banyak hal. Tapi sekarang sepertinya sepupunya tidak ditakdirkan untuk mendapatkan kekayaan seperti itu. Baiklah, aku hanya bermaksud untuk bermain mak comblang, jadi jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Namun, saat ini saya terjebak di jalan. Bisakah Anda setidaknya pergi dan menyambut Saudara Xuan atas nama saya? Anggap itu sebagai bantuan untukku, oke? Gu Yao menghela nafas, baiklah, tapi ini pengecualian. Setelah menutup telepon, Gu Yao masih cemberut, wajahnya penuh ketidaksenangan. Orang-orang di sekitarnya tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Tuan Chen ini benar-benar memiliki keberanian, meminta Nona Gu untuk menjemputnya secara pribadi. Saya pikir dia melakukannya dengan sengaja. Bukankah hanya untuk menghabiskan waktu berduaan dengan Nona Gu? Tidak tahu malu seperti itu. Seorang pria berusia 30-an, dan sudah bercerai, setelah sebelumnya menjadi pria simpanan, pria seperti itu tidak akan diambil secara gratis, namun dia berani mengincar Nona Gu. Ini benar-benar menjijikkan. Orang-orang di sekitarnya berkomentar, satu demi satu, dengan meremehkan kata-kata mereka. Gu Yao menghela nafas dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Pada saat itu, Yang Gang melangkah maju, Nona Gu, karena kamu sangat enggan, mengapa aku tidak menjemput orang itu untukmu? Benarkah? Itu akan sangat bagus. Terima kasih banyak, Yang Gang. Gu Yao sangat gembira, dengan mata penuh kekaguman pada Yang Gang, membuatnya merasa cukup senang dengan dirinya sendiri. Faktanya, Gu Yao cukup licik dan tidak polos dan manis seperti yang terlihat di permukaan. Dia sudah lama menyadari bahwa Yang Gang tertarik padanya. Namun, dia selalu memiliki standar yang sangat tinggi, dan keinginan terbesarnya adalah menikah dengan orang kaya dan menjadi nyonya kemakmuran yang sangat dihormati. Meskipun kualifikasi Yang Gang layak, mereka masih jauh dari harapannya. Karena itu, dia sengaja tidak menunjukkan terlalu banyak kasih sayang, memilih untuk menahannya. Sekarang, dengan menunjukkan sedikit tanda kekaguman, Gu Yao telah mengirim Yang Gang mengambang di Cloud9. Sebelum pergi, Gu Yao mengingatkan Yang Gang untuk berhati-hati ketika dia tiba, karena dia berencana untuk memberi Tuan Chen sedikit kejutan. Yang Gang mengerti dan dengan sabar menunggu drama itu terungkap. Halaman paviliun Guancao sangat luas, berjalan melewatinya akan memakan waktu setidaknya 20 menit. Geng Yang masuk ke mobil sport Bugatti miliknya dan melaju ke pintu masuk. 5 menit kemudian, Bugatti melakukan putaran ekor yang indah dan berhenti di pintu masuk. Siapa Chen Xuan? Yang Gang bertanya dengan sikap buruk. Chen Xuan melangkah maju, saya. Yang Gang mengukurnya dan langsung merasa jijik. Pria di depannya memiliki tinggi rata-rata, dengan fitur mencolok dan pakaian yang sangat murah sehingga mereka berteriak pasar loak. Dia tampak sangat biasa dalam penampilan dan pakaian. Selain itu, Yang Gang tidak mendeteksi tanda-tanda pelatihan seni bela diri pada pria itu, yang sama sekali tidak seperti ahli seni bela diri yang dijelaskan Gu Yao. Yang Gang hanya merasa bahwa Gu Chen pasti buta untuk memperkenalkan pria yang begitu tidak berharga kepada Gu Yao. Melihat betapa biasa pria lain itu membuat Yang Gang semakin tidak menghormatinya. Gu Chen meminta saya untuk menjemputmu, masuk. Yang Gang berkata dengan santai. Chen Xuan tidak terlalu memikirkannya dan membuka pintu mobil untuk masuk. Namun, begitu Chen Xuan duduk di dalam mobil, salah satu kakinya masih berada di luar. Vroom! Yang Gang tiba-tiba menginjak pedal gas, dan Chen Xuan hampir terlempar keluar dari mobil. Untungnya,
Chen Xuan bereaksi cepat dan menutup pintu mobil tepat pada waktunya. Yang Gang diam-diam merasa senang di dalam, tetapi berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Chen Xuan juga memperlakukannya seolah-olah pihak lain tidak sengaja melakukannya dan tidak menganggapnya terlalu serius. Mobil menuju ke aula, dan di sepanjang jalan Yang Gang mulai menyelidiki dengan pertanyaan-pertanyaan utama. Saudaraku, kudengar kamu sudah menikah sebelumnya. Ekspresi Chen Xuan menjadi tidak menyenangkan. Siapa yang bertanya kepada seseorang apakah mereka langsung bercerai? Itu terlalu tidak sopan. Tetapi mengingat pihak lain adalah teman Gu Chen, Chen Xuan tidak mengambil hati dan menjawab dengan santai, saya dan istri saya memiliki hubungan yang sangat baik, kami tidak pernah berpikir untuk bercerai. Yang Gang terkekeh, kamu benar untuk tidak bercerai. Lagi pula, sekarang rasio gender tidak seimbang, untuk pria dengan kondisi keluarga rata-rata, cukup baik jika istri mau menetap dan tinggal bersama Anda, tetapi memikirkan untuk menaiki tangga sosial. Itu sama sekali tidak tahu malu. Chen Xuan merasakan provokasi yang disengaja dalam kata-kata orang lain dan bertanya dengan dingin, apa maksudmu? Yang Gang mendengus dingin, tidak ada arti khusus. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa tidak ada yang salah dengan merayu wanita, tetapi orang harus tahu batasannya. Dengan apa yang Anda miliki, Anda sama sekali tidak berada di lingkaran kami. Tidak apa-apa jika Anda ingin memaksakan diri, tetapi jika Anda berpikir untuk menaiki tangga sosial dan memimpikannya ketidakmungkinan, Anda benar-benar keluar jalur. Wajah Chen Xuan berubah menjadi sangat gelap. Dia sekarang akhirnya mengerti bahwa ketika dia hampir tersentak keluar dari mobil sebelumnya, itu dilakukan dengan sengaja. Saya pikir Anda mungkin salah paham dengan saya. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk merayakan ulang tahun Gu Chen dan tidak berniat menaiki tangga sosial, apalagi keinginan untuk kemustahilan, kata Chen Xuan dengan dingin. Yang Gang mencibir, sebaiknya kamu tidak memiliki pemikiran seperti itu, jika tidak, itu akan sangat tidak berterima kasih padamu. Merasa tidak senang, Chen Xuan hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba mobil mengerem tajam dan berhenti tepat di depan pintu masuk aula. Baiklah, keluar, jangan tunda aku mengunci mobil. Geng Yang mendesak. Chen Xuan, tidak ingin mengganggunya, turun dari mobil. Senyum dingin muncul di sudut mulut Yang Gang. Gu Yao telah memperingatkannya akan ada kejutan, jadi dia dengan sengaja membiarkan Chen Xuan berjalan di depan. Chen Xuan tidak terlalu memikirkannya dan langsung mendorong pintu untuk masuk. Tapi saat Chen Xuan melangkah melewati pintu, dia langsung merasakan kehadiran berbahaya datang dari belakangnya. Tanpa berpikir, Chen Xuan berbalik dan menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Gu Yao, yang telah memegang kue dan berencana untuk meletakkannya di kepala Chen Xuan, menerima pukulan keras ke dada dari telapak tangan Chen Xuan. Kue itu akhirnya menutupi wajah Gu Yao, dan dia dikirim terbang ke belakang. Bab 410. Menjadi terlalu penuh dengan diri sendiri. Semua orang di tempat kejadian dikejutkan oleh pergantian peristiwa ini. Awalnya, mereka semua sombong dan menunggu untuk melihat Gu Yao membodohi pria bermarga Chen, tetapi mereka tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Gu Yao bahkan lebih frustrasi. Sebagai kecantikan yang luar biasa, dia ditutupi kue dari ujung kepala sampai ujung kaki, benar-benar acak-acakan. Itu bukan yang terburuk, meskipun, ketika pihak lain telah menyerang, tangannya sayangnya mendarat di puncak gunung gadis sucinya, mendorongnya ke ambang rasa malu dan amarah. Tidak dapat menahan diri lagi, Gu Yao menangis. Geng Yang meledak dengan amarah, mengom pada Chen Xuan, apakah kamu sakit parah? Apa yang memberi Anda hak untuk memukul orang? Tepat, memukul seorang gadis, apakah kamu laki-laki, yang lain menimpali. Chen Xuan terdiam, karena sudah jelas bahwa itu mereka telah menyerangnya terlebih dahulu, namun orang-orang ini semua mengutuknya sekarang. Tetapi melihat bahwa itu pihak lain hanyalah seorang gadis, Chen Xuan hanya bisa berkata, maaf, saya pikir seseorang mencoba menyakiti saya. Orang-orang mengejek. Tepatnya, kamu pikir kamu siapa? Seperti semua orang ingin membunuhmu. Kamu benar-benar penuh dengan dirimu sendiri. Chen Xuan merasa tidak berdaya dan meminta maaf lagi, maaf, saya benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Tidak peduli siapa yang benar atau salah, setelah memukul seorang gadis dengan telapak tangannya, Chen Xuan masih merasa agak bersalah. Namun, sikap sopan Chen Xuan tidak membuat Gu Yao dimaafkan. Kamu memukulku begitu keras, dan kamu pikir kamu bisa lolos hanya dengan permintaan maaf. Gu Yao dengan marah menyeka kue dari wajahnya saat dia meludahkan kata-katanya. Chen Xuan, lalu apa lagi yang kamu ingin aku lakukan? Gu Yao menunjuk kue di dekatnya, berkata dengan dingin, kamu mengolesi kue ke seluruh wajahku, sekarang aku harus membalasnya, baru setelah itu adil. Yang Gang menambahkan, mengolesi kue saja mungkin tidak cukup, kamu juga memukul Gu Yao dengan pukulan telapak tangan. Karena kita berbicara tentang keadilan, serangan telapak tangan ini juga harus dikembalikan.
Kata-kata Yang Gang persis seperti yang ingin didengar Gu Yao, dia dengan cepat mengangguk dan berkata, itu benar, saya pikir itu adil. Yang Gang, Anda dapat mengirimkan serangan telapak tangan atas nama saya. Yang Gang menyeringai puas, terima kasih atas kepercayaanmu, yakinlah, aku akan membalas dendam untukmu. Yang Gang menekuk jari-jarinya dengan serangkaian suara retak, ingin segera beraksi. Ekspresi Chen Xuan segera menjadi gelap. Dia telah meminta maaf karena menganggapnya sebagai seorang wanita, tetapi dia memiliki keberanian untuk mengambil keuntungan lebih jauh dari situasi tersebut. Jika itu masalahnya, dia tidak perlu lagi menunjukkan kesopanan padanya. Jika aku ingat dengan benar, kaulah yang baru saja menyerangku dari belakang, bukan? Jika saya tidak bereaksi tepat waktu, bukankah saya akan menjadi orang yang tertutup kue sekarang? Kalau begitu, haruskah aku membalas dendam padamu? Kamu. Gu Yao kehilangan kata-kata karena bantahan Chen Xuan. Yang Gang mendengus dingin, Gu Yao hanya mencoba mempermainkanmu, dan kamu, seorang pria besar, membalas dengan sangat kejam padanya, apakah kamu mencoba membenarkan dirimu sendiri sekarang? Tepat, bahkan tidak bisa bercanda, kenapa begitu picik? Apa yang salah dengan Gu Yao membayarmu kembali, tidak seperti ada orang yang akan mati. Jika kamu telah melakukan kesalahan, kamu harus menebus kesalahanmu, jika kamu bahkan tidak bisa mengakuinya, apakah kamu laki-laki? Kerumunan terus menyerang Chen Xuan. Kata-kata ini membuat Chen Xuan menganggap situasinya menggelikan, lelucon. Tentu. Kemudian dia mungkin menganggap bahwa saya juga hanya bercanda. Kamu. Kerumunan itu marah, tetapi mereka kehilangan kata-kata untuk sementara waktu. Chen Xuan hampir memancing kemarahan orang banyak, dan tentu saja, Yang Gang tidak akan melewatkan kesempatan untuk pamer ini. Dia menatap Chen Xuan dan bertanya dengan dingin, Nak, saya menyarankan Anda untuk menerima saja tuntutan kami, jika tidak, Anda bisa melupakan meninggalkan tempat ini hari ini. Mata orang banyak berbinar. Geng saudara sangat kuat. Orang-orang seperti dia seharusnya tidak dilepaskan dengan mudah. Saudara geng, tunjukkan padanya terbuat dari apa kamu. Memiliki ahli seni bela diri seperti Yang Gang untuk mendukung mereka, kerumunan menjadi bersemangat seolah-olah mereka menggunakan stimulan. Gu Yao juga melirik Yang Gang dengan penuh syukur, membiarkan dia merasakan perasaan luhur seorang pahlawan yang menyelamatkan seorang wanita cantik. Chen Xuan juga menyadari bahwa Yang Gang telah dengan sengaja mempersulit dirinya sejak awal, kemungkinan untuk memamerkan kejantanannya di depan gadis ini. Bagaimanapun, Chen Xuan tidak lebih dari batu loncatan bagi Yang Gang untuk menunjukkan kekuatannya. Sayangnya untuk Yang Gang, dia telah memilih target yang salah. Saya tidak melakukan kesalahan apapun sekarang dan tidak akan meminta maaf lagi. Selanjutnya, jika saya ingin pergi, tidak ada yang bisa menahan saya di sini. Hanya dengan 2 kalimat, Chen Xuan memperjelas sikapnya dan menyebabkan wajah Yang Gang menjadi sangat gelap. Sial, kamu cukup sombong, ya. Saya mendengar bahwa itu Anda semacam ahli seni bela diri. Yah, kebetulan tinju Erlang keluarga yang kita adalah puncak dari seni bela diri Nanjiang. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk menerima tuntutan kami, jika tidak, saya tidak akan ragu untuk menunjukkan kekuatan tinju Erlang keluarga yang kami. Saat dia berbicara, lengan Yang Gang tiba-tiba menegang. Hembusan angin benar-benar menyapu dari tubuhnya, menampilkan kekuatan ledakannya yang kuat. Kerumunan tercengang oleh aura Yang Gang. Mereka pernah mendengar tentang kehebatan Yang Gang sebelumnya, dan sekarang mereka akhirnya merasakannya secara nyata, yang membuat mereka semua kagum. Bahkan di wajah Gu Yao, kekaguman terlihat. Meskipun Yang Gang masih agak jauh dari harapannya, dia menganggap bahwa jika dia bisa menggunakan seni bela dirinya sebagai keuntungan, itu tidak mustahil. Bagaimanapun, seorang ahli seni bela diri bisa memerintahkan kehadiran dengan hak mereka sendiri. Yang Gang menemukan keheranan orang banyak dan kekaguman Gu Yao sangat memuaskan, kesombongannya sangat terpenuhi. Namun, pada saat itu, mereka mendengar Chen Xuan berbicara dengan suara dingin, untuk menantang saya, Anda tidak cukup memenuhi syarat. Satu kalimat itu benar-benar membuat marah Yang Gang. Mencari kematian. Yang Gang meraung dengan marah, siap untuk melemparkan pukulan langsung ke Chen Xuan. Tapi saat itu, salah satu bawahannya buru-buru masuk, bingung. Saudara geng, itu buruk, seseorang telah menerobos masuk. Mendengar kata-kata ini, aula menjadi kacau balau. Yang Gang, yang hendak bergerak, tiba-tiba berhenti. Siapa yang masuk? Bukankah Anda memberitahu mereka bahwa kami telah memesan tempat ini hari ini? Pria itu menunjukkan ekspresi gelisah, saya melakukannya, tetapi mereka tidak hanya tidak berhenti, mereka bahkan memukuli orang-orang kita, dan sekarang mereka menabrak di sini. Saudara geng, lebih baik kamu lihat. Geng yang meledak dengan amarah, sial, mereka berani menghancurkan tempat kami, benar-benar muak hidup. Ayo, semuanya ikuti saya,
mari kita lihat bagaimana saya menghadapi mereka. Para pemuda di tempat kejadian, penuh semangat muda, menanggapi panggilan Yang Gang dengan antusias dan mengikutinya keluar pintu. Sebelum pergi, Yang Gang tidak lupa menunjuk Chen Xuan dan berkata, "Nak, tunggu saja di sini, setelah saya selesai berurusan dengan mereka, saya akan kembali untuk berurusan dengan Anda." Lusinan pemuda mengikuti Yang Gang ke dalam mobil, dan dengan deru mesin, sekitar selusin mobil menyerbu ke arah pintu masuk restoran dengan kekuatan yang mengancam. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.